Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Antariana, NPM 18160159 dari kelas PGSD 6A. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pramuka tingkat sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra MPD. Baiklah, di sini saya akan membacakan rangkuman materi saya tentang penggolongan pramuka. Di dalam penggolongan pramuka itu terdapat beberapa golongan, yaitu yang pertama pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pramuka siaga. Pramuka siaga adalah tingkatan paling awal dalam proses pendidikan pramuka. Usia pramuka siaga adalah 7 sampai dengan 10 tahun. Dalam teori perkembangan anak menurut Jean Piaget, umur 7 sampai 10 tahun masih masuk dalam tahap operasional konkret. Pada tahap ini anak mulai berpikir secara logis, namun belum bisa memikirkan hal-hal yang abstrak. Mukmin 2014 halaman 94. Hal ini untuk melatih siswa supaya bisa berpikir untuk hal yang abstrak, maka siswa harus diperkenalkan pemikiran yang konkret. Pramuka siaga memiliki tingkatan-tingkatan yang harus dipenuhi oleh tingkatan tersebut, yaitu yang pertama siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Kode kehormatan siaga ada dua, yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Yang kedua yaitu pramuka penggalang. Pramuka penggalang merupakan golongan sekaligus sebutan bagi anggota pramuka yang telah berusia antara 11 sampai dengan 15 tahun. Seorang pramuka resmi menjadi seorang penggalang selain telah menginjak usia 11 sampai 15 tahun, juga telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka tingkat rakit serta mengucapkan Sri Satya pada upacara pelantikan oleh pembinanya. Menurut Piaget, pemikiran operasional formal berlangsung antara usia 11 sampai dengan 15 tahun. Pemikiran operasional formal lebih abstrak, idealis, dan logis daripada pemikiran operasional konkret. Piaget menekankan bahwa remaja terdorong untuk memahami kegiatan dan tindakan yang dilakukannya penyesuaian diri ideologis. Tingkat pramuka penggalang terdapat penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang serat. Kode kehormatan pramuka penggalang. Kode kehormatan pramuka penggalang terdiri atas janji satya yaitu dan ketentuan moral dharma. Janji satya merupakan janji Sri Satya, sedangkan ketentuan moral yang itu dinamakan dasa dharma. Sri Satya terdiri atas 3 butir janji, sedangkan dasa dharma terdiri atas 10 butir sikap yang semuanya harus ditepati dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada pramuka penegak. Pramuka penegak merupakan anggota muda gerakan pemuda yang berusia sekitar 16 sampai dengan 20 tahun. Secara umum usia tersebut masih sosial atau disebut juga masih masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri. Memiliki semangat yang kuat, suka berdebat, kemauannya kuat, agak dicegah kemauannya apabila melatih kesadaran rasionalnya. Ada kecenderungan agresif, sudah mengenal cinta dengan sejenis kelaminnya. Kepenegakan adalah latihan ke arah kemandirian dan tidak menjadi beban orang lain, persaudaraan batin, dan mendidik diri sendiri dengan menambah kecakapan sebagai bekal pengabdian yang berguna bagi masyarakat dan negara hidup yang dipedomani Sri Satya dan Dasa Dharma. Tingkatan pramuka penegak. Yang pertama ada TKU penegak bantara, yang kedua ada TKU penegak laksana. Kode kehormatan pramuka penegak yaitu Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Yang terakhir yang keempat yaitu pramuka pandega.
Pramuka Pandega adalah golongan sekaligus sebutan bagi anggota pramuka setelah penegak yang berusia 21 sampai dengan 25 tahun. Pramuka Pandega memiliki jenis kegiatan yang sama seperti kegiatan pramuka pandega yang dilakukan dengan kegiatan bersama-sama seperti pramuka penegak. Pembinaan pramuka pandega dilakukan mulai dari tingkat gugus depan, mulai yang satuan disebut dengan racana, dan tingkat kuartir dapat meningkatkan satuan karya dan dewan kerja. Secara umum, remaja usia pandega disebut sebagai remaja madya yang berproses ke arah kematangan jiwa dan kesadaran diri untuk memperjuangkan dan meraih cita-cita pada usia pandega. Pada usia pandega, sifat agresif sudah mulai menenggak, sosialitasnya semakin tinggi dan pertimbangan rasionalnya semakin tajam. Hal ini sesuai dengan menurut para ahli, menurut Erikson, perkembangan psikososial selama masa dewasa dan tua ini digejalai dalam 3 hal. Yang pertama, generatif, integratif, sikap mandiri, idealis, dan santun. Citra dalam kesehariannya, dan kreatif dan suka berkarya. Kepatuhan yang tinggi terhadap aturan merupakan ciri seorang pandega. Pada pramuka pandega tidak lagi dibagi menjadi kelompok-kelompok, tetapi cukup satu kelompok yang disebut dengan racana. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.